Tayyib. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, riba dibinasakan oleh Allah karena dia bertentangan dengan obsesinya. Berharap dapat harta banyak, dibinasakan oleh Allah. Terus apa yang dimaksud riba itu dibinasakan oleh Allah? Yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bentuk Allah membinasakan riba ada dua. Yang pertama, bi'ayyudz riba bil kulliyah min yadi sahibi. Allah hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya 100%. Mudah bagi Allah. Rumah hasil riba, kendaraan hasil riba, raib dalam waktu. Allah kuasa enggak seperti itu, Pak? Allah kuasa. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Ini makna yang pertama. Atau Allah Subhanahu mencabut keberkahan harta dari orang ini, falam yantafi'u bihi syai'a, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Wal waqi' akbaru syahid, dan realita di lapangan menjadi saksi yang paling kuat. Orang yang hartanya haram, hukuman pertama yang diberikan oleh Allah adalah Allah sematkan rasa takut kepadanya untuk memanfaatkan harta itu. Ada banyak orang punya villa di Bali, Pak, tapi atas nama orang lain, Pak. Atas nama orang lain, dan belum tentu sebulan sekali dia datang ke situ, Pak. Ada orang punya villa di Bogor atas nama orang lain, dan belum tentu dia sebulan sekali datang ke situ. Dia punya rekening tapi atas nama si A, atas nama si B, takut diketahui oleh orang lain. Dia punya rumah, punya kendaraan, takut diketahui oleh orang lain. Kenapa takut, Pak? Karena dia nggak ingin harta itu ketahuan, akhirnya nanti dia diaudit, lalu berurusan dengan hukum. Dan seperti itu banyak, Pak. Ada salah satu kawan yang bercerita ke kami, dia punya teman kepala dinas. Saat pensiun, beliau membeli mobil mewah. Pokoknya mobil di atasnya ya kelas Pajero, Fortuner, dan kanan kirinya. Ditanya sama teman saya ini, karena beliau teman akrab dengan orang ini, teman main badminton. Ditanya, kok baru beli sekarang, Pak? Lalu beliau mengatakan, saya nggak berani beli kemarin. Belum pensiun tuh nggak beli. Ketakutan terhadap hartanya, Pak. Subhanallah. Saya bayangin ya, pada waktu saya dapat seperti ini, andai kan sehari sebelum pensiun orang ini mati, Pak. Ngumpulin harta selama sekian tahun, mungkin ada yang bermasalah itu dia kumpulin. Terus mati, Pak. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Ahli warisnya atau dia? Dia yang mendapatkan, tapi dia yang menikmati. Karena itulah jamaah yang Allah, karakter dunia, kata Ali bin Abi Thalib, hanya ada dua kemungkinan. Halal sab wa haramuhu. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Gak ada yang ketiga. Sehingga kalau capek berusaha mencari dunia, tapi yang dia kumpulin haram, syubhat, harta bermasalah. Walaupun ada yang halal ya, dia itu yang halal dia akan menghadapi hisab. Yang haram dia potensi untuk diazab. Meskipun belum tentu dia menikmatinya. Sehingga yang punya rumah lebih dari satu pernah jadi, Pak. Kepalanya tidur di rumah sana, tangannya ada di rumah sebelah, kakinya ada di rumah yang sana. Mungkin, Pak? Tidak. Dia hanya akan menikmati satu kamar di salah satu rumahnya. Lebih dari itu, orang lain yang menikmatinya. Banyak sekali villa di Bogor itu, Pak, yang menikmati Pak Bonnya, Pak. Orang yang tukang kebun, Pak, sama keluarganya. Yang punya di mana? Di Jakarta. Yang punya di Medan, di Aceh, di Bali, atau di daerah-daerah yang lain.
Orang lain yang menikmati, dia yang mengusahakan, dan dia yang akan dihisap. Maka nggak jaminan Pak, orang yang kemudian hartanya banyak berarti dia bisa menikmati harta itu. Bisa jadi dia punya harta tapi dia tertekan karena dia ketakutan nampak harta itu di permukaan, sehingga dia sampai kok di bangker. Itu tidak pada tempatnya. Bangker itu tempat apa Pak? Gudang. Tapi dipakai tempat uang. Subhanallah, karena saking takutnya dia. Ini yang pertama Pak. Ada manusia yang diberi oleh Allah ketakutan sehingga dia tidak bisa menikmati hartanya dengan maksimal. Yang kedua, bentuk dicabut keberkahan dari harta itu adalah dia Allah Subhanahu wa ta'ala keterbatasan untuk bisa menikmatinya. Sehingga duitnya banyak tapi sakit-sakitan. Uang dia untuk dipakai beli kambing dan aneka masakan turunannya, satu meja bisa penuh. Makanan penuh di mejanya. Maaf Pak, Bapak kan kolesterol. Ini darah tinggi, yang ini asam urat, yang ini Bapak punya masalah dengan apalagi ya, dengan gula, yang ini Bapak punya masalah. Terus saya hanya boleh apa? Air putih saja. Subhanallah, duitnya banyak Pak, tapi nggak bisa dia nikmat. Ada kayak gitu Pak? Duitnya banyak, tapi dia nggak bisa tidur di atas kasur yang empuk. Saya itu kalau tidur di atas spring bed Mas, bangun pegel kabeh. Terus Bapak kalau tidur di karpet masjid itu bisa saya Mas. Subhanallah. Allah cabut kemampuan dia untuk menikmatinya Pak. Ada kayak gitu Pak? Duitnya banyak Pak. Tapi ada orang yang duitnya banyak nggak pernah mengantarkan harta itu menuju tanah suci. Dia nggak pernah umrah, haji, sehingga harta itu tidak bisa dia manfaatkan untuk kehidupannya. Masya Allah. Jamaah sadari ya. Belum tentu apa yang kita miliki akan nikmati. Karena itulah hakikat dari harta jamaah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Syikhir. Beliau pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Mengumpulkan harta, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini propertiku. Lalu kata beliau, wahallaka ya Adam min malika. Wahai manusia, hakikat dari hartamu itu manusia. Hanya ada 3 kemungkinan. Wahallaka min malika ya ibn Adam, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labithta fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi hartamu. Karena kalau sebatas mengumpulkan tapi tidak melayani diri kita, berarti kan dia tidak memberikan manfaat bagi kita. Sementara bisa dipastikan kita yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasus seperti itu bisa kita saksikan, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Jamaah yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu punya baju berapa setel yang dipakai sehari-hari? 10 setel ada? Ada ya. Antara yang dipakai sehari-hari dengan yang ditumpuk di lemari banyak mana? Banyak mana Pak? Banyak yang ditumpuk. Yang nggak muat, yang nggak pantas, yang nggak cocok, yang warnanya kurang bagus, dan aneka baju yang kita nggak berminat itu ditumpuk ya. Banyak sekali. Yang dipakai sehari-hari paling cuma 5, 6, 7. Ya? Jas di rumah itu yang dipakai sehari-hari berapa?
kotor, cuci piring juga kotor, cuci. Yang dipakai sehari-hari berapa? 2, 3 atau 5 misalnya ya, sama anak-anaknya. Dengan Tupperware yang ditumpuk ibunya banyak mana? Banyak mana, Pak? Hah? Banyak yang ditumpuk. Kadang Masya Allah ibu-ibu koleksi gelas lusinan, piring itu setumpuk gitu ya, jadi sarang kecoa. Iya nggak, Pak? Nggak dipakai itu, Pak. Nih, katanya nanti ada pertemuan RT. Pertemuan RT setahun sekali. Oh, jadi kita, Pak, lebih banyak mengumpulkan daripada menyimpan daripada menggunakan. Padahal hakikat dari harta itu 3 tadi, Pak. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan sehingga kita mendapatkan pahalanya abadi di yaumil akhir.